Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Aktar ini pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI tegaskan tingginya harga tiket pesawat domestik menjelang periode mudik lebaran tahun 2026 perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat dapat mengakses layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau saat melaksanakan perjalanan mudik. Masih tingginya harga tiket pesawat domestik menjelang periode mudik lebaran tahun 2026, Komisi 5 DPR RI menegaskan, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat dapat mengakses layanan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau saat melaksanakan perjalanan mudik. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai, tingginya harga tiket pesawat domestik dipengaruhi sejumlah faktor. Lasarus mendesak pemerintah mencarikan solusi agar harga tiket pesawat di Indonesia dapat lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang periode mudik lebaran yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan transportasi udara. Pemerintah belum mau menghilangkan pajak barang mewah terhadap tiket pesawat itu sampai hari ini. Kemudian soal spare part, biaya masuk spare part. Kemudian juga soal aftur. Aftur sudahlah mahal, kena pajak pula. Jadi saya rasa ini harus ada rumusnya Pak Menteri Perhubungan untuk dicarikan jalan keluarnya soal kemahalan tiket ini. Karena kalau tidak, kita akan berkutat di sini Pak, kasihan rakyat dan masyarakat kita. Mereka mendapat perlakuan yang berbeda dari tetangga-tetangganya, ya. Lokal di Malaysia itu jauh lebih murah dari kita, Pak. Domestiknya. Ya. Domestik di Bangkok jauh lebih murah dari kita. Domestik di Indonesia sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada saat kita terbang ke luar negeri. Ini aneh bin ajaib. Lebih lanjut, Lasarus berharap berbagai kebijakan di sektor penerbangan dapat terus dievaluasi agar masyarakat memiliki akses transportasi udara yang lebih terjangkau, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik lebaran 2026. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, buntut kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dialami 8 atlet Platnas Panjat Tebing yang mencederai nilai-nilai HAM, martabat dan juga sportivitas, Komisi 10 DPR RI meminta usut tuntas dan evaluasi total sistem pembinaan maupun kepelatihan dalam pemusatan latihan atlet panjat tebing di Indonesia. Kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dialami 8 atlet pelatnas panjat tebing mencederai nilai-nilai HAM, martabat, dan sportivitas. Komisi 10 DPR RI meminta usut tuntas dan evaluasi total sistem pembinaan maupun kepelatihan dalam pemusatan pelatihan atlet panjat tebing Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati menyesalkan terjadinya kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dialami para atlet panjat tebing. Ia menjelaskan, berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi masyarakat, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP baru yang bisa diimplementasikan dalam proses penegakan hukum. Jadi kepada siapapun dan juga dimanapun kasusnya, tentu saja kami dari Komisi 10 DPR RI sangat menghimbau dan berharap mari kita semua bergandengan tangan untuk menjauhkan semua tindak kekerasan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, baik itu untuk atlet maupun untuk mahasiswa, untuk pelajar, dan bahkan untuk masyarakat biasa. Karena negara kita sudah melindungi dengan peraturan perundangan agar setiap masyarakat, setiap rakyat Indonesia itu bisa mendapatkan pelindungan sepenuhnya dari ancaman kekerasan dan ancaman tindak kekerasan seksual. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti laporan dan aduan terkait kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik dengan menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait guna memperbaiki sistem pembinaan atlet dan penguatan implementasi regulasi keolahragaan. Elvi dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, arus mudik lebaran tahun ini mulai terasa di berbagai titik aktivitas masyarakat, termasuk pusat distribusi kebutuhan pokok di Pasar Induk Kramat Jati.
Pemerintah memprediksi pergerakan masyarakat selama mudik 2026 mencapai sekitar 143,9 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Dan kita akan sajikan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan jiwa, memperkuat iman, serta menumbuhkan kepedulian dan persaudaraan. Semoga setiap ibadah yang kita jalani menjadi jalan menuju pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09, pemirsa, menjelang puncak arus mudik lebaran 2026, aktivitas ekonomi di sejumlah pusat distribusi pangan di ibu kota mulai menunjukkan peningkatan. Salah satu titik yang menjadi barometer pergerakan pasokan pangan adalah Pasar Induk Ramat Jati di Jakarta Timur yang tetap beroperasi untuk menjaga kelancaran distribusi selama masa mudik. Lalu bagaimana situasi aktivitas perdagangan serta pasokan bahan pokok di lokasi saat masyarakat mulai melakukan perjalanan ke kampung halaman? Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Mahir Pratama yang akan melaporkan langsung dari Pasar Induk Ramat Jati. Silakan Mahir. Baik, rekan Zia, terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya berada di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta, di mana saat ini aktivitas perdagangan di Pasar Induk terbesar untuk sayuran dan juga pangan ini terpantau ramai dan juga normal. Pasokan berbagai kebutuhan pokok seperti bawang, sayur mayur, dan juga cabai pada saat ini sejumlah komoditas lainnya juga masih relatif tersedia dengan baik. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejumlah pedagang juga menyebutkan bahwa pasokan dari berbagai daerah untuk pasokan di Pasar Induk Ramat Jati ini cukup lancar sehingga ketersediaan bahan pokok di pasar ini masih terjaga dan stabil. Meskipun demikian, Zia, pada beberapa komoditas tertentu masih terjadi fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh faktor distribusi dan juga permintaan meningkatnya pasokan bahan pangan selama bulan suci Ramadan ini. Dan kami informasikan bahwa pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk berbagai komoditas pangan sebagai acuan nantinya agar konsumen dapat menerima atau juga mendapatkan harga yang terkendali di pasar. Kami informasikan bahwa seperti beras premium dengan HET sekitar Rp12.500 per kilogramnya, minyak goreng sekitar Rp15.700 per kilogram, daging ayam sekitar Rp40.000 per kilogram, dan daging sapi sekitar Rp100.000 per kilogram. Namun rekan Zia dan pemirsa, kami menemukan di lapangan
bahwa terjadi signifikan kenaikan harga di komoditas cabai rawit, di mana HET yang ditetapkan oleh pemerintah di sekitar harga Rp57.000 per kilogram. Namun pada hari ini pemirsa, harga untuk cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati sudah menyentuh di angka Rp110.000 dan bahkan beberapa hari yang lalu sempat menyentuh angka Rp150.000. Hal ini dikarenakan faktor distribusi dari berbagai daerah yang mengalami kekurangan. Di sisi lain, bahwa daya beli masyarakat di pasar induk ini kami pantau juga terlihat normal dan juga ramai. Namun dari beberapa penuturan para pedagang bahwa tidak ada atau belum ada lonjakan pembeli di pasar induk Kramat Jati ini untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Kami juga informasikan bahwa DPR RI melalui Komisi 4 sudah melakukan tinjauan pasar untuk melihat dan juga menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk memastikan bahwa masyarakat nanti dapat memenuhi kebutuhan pokoknya di bulan Ramadan ini dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nantinya dengan mendapatkan harga yang normal dan juga harga yang wajar. Itu saja yang dapat kami sampaikan, laporan langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Kembali ke Anda, Zia, di studio. Baik, terima kasih rekan Mahir atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, menjelang arus mudik 2026, DPR RI tekankan pentingnya menjaga kondisi pangan dan energi yang stabil agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman. Ketersediaan bahan pokok yang cukup serta pasokan energi yang terjaga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran mobilitas jutaan penduduk di berbagai daerah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR dorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi pangan dan energi berjalan lancar di sepanjang jalur mudik. Dengan kondisi yang kondusif, arus mudik diharapkan tidak hanya tertib dan juga aman, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Lebih dari 143 juta orang akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 bersama keluarga dan orang-orang terkasih di kampung halaman. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 16 sampai 18 Maret 2026 menyusul adanya penerapan kebijakan Work from Anywhere atau WFA pada tanggal 16 dan 17 serta 25 sampai 27 Maret. Bukan hanya bagi ASN, melainkan juga diberlakukan pada sektor swasta sesuai kebutuhan perusahaan. Kebijakan ini atas pertimbangan pemerintah untuk mengurai kepadatan arus mudik dan arus balik pada masa libur Lebaran. Merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri identik dengan tradisi saling berkunjung untuk bermaaf-maafan antar keluarga maupun dengan kerabat. Di momen ini juga tidak sedikit keluarga yang menyajikan varian makanan dan minuman untuk dinikmati bersama. Tak heran, sering terjadi peningkatan konsumsi pangan dan energi. Berkaitan dengan itu, DPR RI meminta BUMN-BUMN yang berkaitan dengan sektor pangan dan energi memastikan pasokan atau ketersediaan, distribusi, dan harga pangan dan energi di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Lebaran ini dalam kondisi aman dan baik. Meski stok komoditas pangan dinyatakan sangat aman, tidaklah cukup tanpa sistem distribusi yang baik dan lancar. Terkendalanya distribusi komoditas pangan berpotensi memicu kenaikan harga di pasar sekalipun stok banyak. Juga distribusinya, karena ketersediaan ada, tetapi kalau tidak terdistribusi dengan baik, akhirnya juga terjadi inflasi. Nah, inflasi kami harapkan bisa terjaga dengan baik, supaya harga-harga tidak melonjak tinggi di saat permintaan tinggi, dan masyarakat masih bisa membeli, menjangkau kebutuhan-kebutuhan utama dengan harga yang wajar. Momen Idul Fitri kali ini masih diwarnai ketidakpastian kondisi global, bahkan diperparah dengan perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ketersediaan stok BBM tentu menjadi perhatian khusus, terlebih jelang libur Lebaran. Sempat tertutupnya jalur Selat Hormuz mengakibatkan tertahannya kapal pengangkut stok BBM milik Pertamina. Meski begitu, pemerintah menjamin stok BBM Indonesia dalam keadaan aman. BUMN Migas diimbau harus menyiapkan berbagai upaya dan solusi jika geopolitik dunia terus memanas yang mengakibatkan terganggunya pasokan dan kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, masyarakat perlu diajak dan diberi edukasi agar hemat energi terutama BBM selama masa libur Lebaran. Ketahanan energi kita masih bisa menjamin daripada kehidupan untuk kepentingan masyarakat dari sisi energi. Tentu namun demikian kita harus tetap mengantisipasi daripada geopolitik yang semakin memanas, di mana kita harus hemat energi, ya, sehingga antara kesiapan pemerintah, kesiapan negara, kesiapan BUMN, Pertamina, tapi kita juga harus ikut mensupport, mendukung, yaitu dengan hemat energi. Tidak boleh hanya memikirkan satu solusi, kita harus pikirkan banyak solusi. Jangan sampai mudik kali ini tercederai dengan kelangkaan BBM. Jadi kita harus pastikan BBM tersedia, mudiknya lancar. Salah satu upaya yang juga bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM di masa libur Lebaran adalah memakai kendaraan listrik saat mudik. Untuk meningkatkan minat masyarakat mudik menggunakan kendaraan listrik, PLN dan Pertamina diimbau berkolaborasi memperbanyak fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik di sepanjang jalur-jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia. Informasi titik-titik SPKLU harus disosialisasikan secara masif melalui berbagai platform, sehingga pemudik yang menggunakan mobil listrik terbantu dan dimudahkan. Mudik pun lancar. Itu sudah berjalan, sudah bagus, sudah ada semua kerjasama antara PLN dan Pertamina sudah berjalan, dan hampir semua rest area, di luar rest area, di unit-unit PLN di luar, di daerah-daerah kabupaten kota semuanya ada, sudah berjalan saya kira. Dan saya kira cukuplah untuk perjalanan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, menuju Bali, semua itu dari titik-titik sudah ada kok semuanya. Saya harapkan sosialisasi dari semua pihak, saya harapkan sehingga masyarakat bisa paham, baik dari radio, TV, dan semuanya itu perlu lah disampaikan. Kalau perlu ada brosur disampaikan di daerah pintu-pintu rest area itu, saya kira perlu di rest area atau di pintu tol atau apa.
Pemirsa, Manene menjadi salah satu tradisi unik masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang masih dijaga hingga saat ini. Nah, tradisi ini pemirsa merupakan ritual merawat dan menghormati jenazah leluhur dengan cara membersihkan dan mengganti pakaian serta membawa kembali ke lingkungan keluarga. Bagi masyarakat Toraja, Manene bukan sekedar ritual namun menjadi bentuk penghormatan dan ikatan yang terus terjaga antara keluarga dan juga leluhur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Fundamentalnya adalah perang, dampaknya adalah ekonomi. Itu kendalinya bukan di kita, kita hanya bisa mempersempit dampaknya. Sehingga kalau nanti last choice menaikkan harga BBM misalnya, itu masyarakat bisa menerima. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, Pak. Tapi bagaimana Bapak melihat hal ini dengan tujuan pemerintah tentunya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat? Adjustment kembali terhadap alokasi APBN kita di 2026. Karena subsidi energi pasti akan mengalami peningkatan. Hasil dari realokasi nanti itu bisa katakanlah menambah tadi ya belanja sosial di masyarakat yang tadi sifatnya punya dampak langsung kan untuk bantalan mereka ya karena situasi tertekannya daya beli. Maka yang harus dipikirkan adalah APBN-nya itu untuk menyelamatkan yang miskin dulu. Apakah Bapak melihat juga ada dampak-dampak lain yang sekiranya bisa menghantui perekonomian Indonesia? Pelemahan nilai tukar rupiah. Hampir semua indeks saham itu juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, ritual Manene biasanya dilaksanakan secara berkala oleh keluarga sebagai bentuk kehormatan dan juga penghargaan terhadap para leluhur. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya nilai kekeluargaan dan kepercayaan masyarakat Toraja dalam menjaga hubungan dengan nenek moyang. Dan kita tanpa berlama-lama, kita akan saksikan Manene, ritual merawat leluhur di Toraja dalam segmen Tips Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki tradisi unik yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu tradisi yang menarik perhatian dunia datang dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sebuah ritual yang terdengar tidak biasa, namun memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat. Ya, tradisi ini dikenal dengan nama Manene, sebuah ritual untuk merawat, membersihkan, dan menghormati jenazah para leluhur yang telah meninggal dunia. Bagi sebagian orang, tradisi ini mungkin terdengar mengejutkan. Namun, bagi masyarakat Toraja, Manene adalah simbol cinta, penghormatan, dan ikatan keluarga yang tidak pernah terputus. Lalu, seperti apa sebenarnya ritual unik ini? Dan mengapa tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang? Berikut fakta menarik tentang tradisi Manene di tanah Toraja. Arti Manene dalam budaya Toraja. Manene berasal dari bahasa Toraja yang berarti merawat atau membersihkan leluhur. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari sebuah hubungan keluarga. Mereka percaya ikatan antara yang hidup dan yang telah meninggal masih tetap ada. Oleh karena itu, ritual Manene dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang terhadap para leluhur. Dilakukan setelah musim panen. Ritual Manene biasanya dilaksanakan setelah musim panen selesai. Pada saat ini, keluarga besar berkumpul di kampung halaman. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual adat, namun juga menjadi momen silaturahmi antar keluarga. Bahkan, banyak anggota keluarga yang datang dari luar daerah demi mengikuti ritual ini. Makam leluhur dibuka kembali. Dalam ritual ini, makam atau liang tempat peristirahatan leluhur akan dibuka kembali. Makam di Toraja umumnya terletak di dalam tebing batu atau gua. Proses pembukaan makam dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian. Bagi keluarga, momen ini dianggap sebagai pertemuan kembali dengan para leluhur. Membersihkan tubuh jenazah. Setelah dikeluarkan dari peti, jenazah akan dibersihkan dari debu dan kotoran.
Keluarga dengan perlahan merapikan posisi tubuh dan membersihkan pakaian jenazah. Meskipun terlihat tidak biasa, bagi masyarakat Toraja, hal ini adalah bentuk kasih sayang kepada leluhur. Mengganti pakaian baru. Setelah dibersihkan, jenazah akan dipakaikan pakaian baru. Pakaian ini dipilih sebagai simbol penghormatan dan perhatian dari keluarga. Tradisi ini menunjukkan bahwa keluarga masih merawat dan mengingat para leluhur mereka. Berfoto bersama leluhur. Momen unik dalam ritual Mak Nene adalah saat keluarga berfoto bersama jenazah leluhur. Bagi masyarakat Toraja, hal ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, foto tersebut menjadi kenangan dan dokumentasi sejarah keluarga. Simbol ikatan keluarga yang tidak terputus. Lebih dari sekadar tradisi, Mak Nene menjadi simbol ikatan keluarga yang tidak terputus oleh kematian. Tradisi ini mengajarkan generasi muda untuk menghormati leluhur dan menjaga warisan budaya. Mak Nene menjadi bukti bahwa hubungan keluarga akan selalu hidup dalam ingatan dan tradisi. Tradisi Mak Nene mungkin terlihat unik dan berbeda bagi sebagian orang. Namun di balik ritual tersebut, terdapat nilai kehidupan yang sangat dalam tentang cinta, penghormatan, dan ikatan keluarga. Melalui tradisi ini, masyarakat Toraja mengajarkan bahwa mengingat dan menghormati leluhur adalah bagian penting dalam kehidupan. Mak Nene menjadi bukti bahwa sebuah budaya dapat menjaga hubungan antar generasi, bahkan melampaui batas kehidupan dan kematian. Indonesia memang kaya akan tradisi yang syarat makna, dan Tanah Toraja menjadi salah satu bukti nyata betapa berharganya warisan budaya Nusantara. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Ziolbar dan juga rekan saya. Saya Angga Dokter ini pemirsa. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.